Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kita berharap semua kita, para pemirsa channel ini, dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan Sang Maha Kuasa, Pencipta semesta dan segala isinya. Kawan-kawan sekalian, di bagian sebelumnya, video sebelumnya, kita telah membuat satu video yang menghabarkan tentang kehidupan para istri-istri atau para bidadari surga, bagi mereka yang berbuat kebaikan, yang dinilai dengan tulus melakukan kebaikan karena Sang Maha atau Allah SWT, dan sebagaimana diajarkan oleh utusannya yang terakhir, Nabi Agung Muhammad SAW, atau mereka yang menjalani kehidupan sesuai dengan pimpinan Sang Rasul yang dihabarkan melalui Al-Quran maupun perkataan dan perilaku teladan agung dari beliau SAW. Cerita tentang surga atau cerita tentang para penghuni surga atau mereka yang berbuat kebaikan sehingga disiapkan kehidupan selain abadi dan kehidupan yang penuh kebahagiaan atau kenikmatan, seperti yang kita sudah bacakan di dalam kitab Bertamasya ke Surga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bagian pertama dan video yang lalu. Kali ini terasa bahwa banyak penjelasan tentang itu yang belum tuntas, sehingga kita perlu lanjutkan dengan subtema, yaitu tentang ciri-ciri para bidadari surga yang digambarkan di dalam Quran, yang kemudian dicoba untuk diurai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Bertamasya ke Surga, yang bagian tentang surga itu kita sudah sampaikan, ya, tentang penghuni surga. Sementara surga sendiri kita belum sampaikan di dalam video, termasuk juga neraka video ini. Dan sebelum perlu kita tuntaskan dulu tentang para bidadari yang akan menjadi teman setia di dalam atau istri di para penghuni surga nanti. Saudara-saudara sekalian, kita langsung saja dari subtema tentang subjudul tentang ciri-ciri para bidadari surga. Yang pertama, mereka dipingit di dalam kemah-kemah sebagaimana di dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 72 yang berbunyi hurum maksuratun fil hiyan, atau bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit di dalam kemah, surat Ar-Rahman ayat 72. Saudara, kata maksuratun maksudnya adalah mereka dipingit di kemah-kemah. Kata Abu Ubaidah dikatakan bahwa selain itu ada penafsiran yang lain bahwa bidadari-bidadari tersebut perhatiannya hanya terfokus pada suami-suami mereka, dan di kemah-kemahnya mereka tidak tertarik melihat pria-pria selain suami-suami mereka. Ini adalah pendapat sekelompok ulama yang mengatakan bahwa bidadari-bidadari tersebut hanya tertarik melihat suami-suaminya dan tidak tertarik melihat pria-pria selain suami-suaminya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Farrah. Penulis kitab ini mengatakan bahwa menafsir bidadari-bidadari yang sopan yang menundukkan pandangannya, artinya bahwa mereka membatasi pandangannya. Firman Allah tentang kemah-kemah, ya, adalah ciri-ciri bidadari
surga yang bermata jelita, bahwa mereka berada di kemah-kemah. Kata tersebut tidak bisa difungsikan kepada maksuratun. Sepertinya kelompok yang berpendapat dengan pendapat ini menafsirkan bahwa bidadari-bidadari tersebut tertahan dan berdiam diri di kemahnya masing-masing dan tidak keluar daripadanya menuju ghuraf atau taman-taman surga. Kemudian ada pendapat yang mengatakan, tentunya pendapat para ulama yang mencoba untuk memahami ayat ini. Kata mereka bahwa Allah menyifati mereka dengan ciri-ciri wanita yang dipingit. Ini adalah penyifatan yang proporsional. Ini bukan berarti bahwa mereka selalu berada di dalam kemahnya masing-masing dan tidak keluar menuju ghuraf atau taman-taman di surga, sebagaimana halnya permaisuri para raja dunia dan wanita-wanita yang dipingit di rumahnya. Kemudian sedangkan Mujahid, seorang ulama besar, mengatakan bahwa mereka memberikan hati, dan para bidadari ini hanya memberikan hati dan cintanya kepada suaminya masing-masing di kemah-kemah mutiara. Sebelum ini telah saya sebutkan bahwa ciri pertama para bidadari bahwa mereka menundukkan pandangannya. Jadi kalau kedua ciri tersebut dipadukan, berarti para bidadari tersebut selalu menundukkan pandangannya dan dipingit. Kedua ciri tersebut adalah ciri-ciri sebuah kesempurnaan. Ciri pertama bahwa mereka menundukkan pandangannya dari melihat pria selain suaminya. Ciri kedua adalah mereka menundukkan kakinya dari keluar rumah untuk mengumbar aurat dan mejeng kepada pria-pria selain suaminya. Kemudian yang kedua adalah cantik wajahnya dan bagus akhlaknya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 70 yang berbunyi fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Khairatun adalah jamak dari kata khairatun, dari kata khairatun, seperti kata sayyidatun atau layinatun. Hisan adalah jamak dari kata hasanatun. Maksudnya bidadari-bidadari tersebut baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Al-Waqi berkata bahwa Al-Waqi ada seorang ulama ahli tafsir, berkata kepada kami, maksudnya kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Sufyan dari Jabir, dari Qasim, Abu Bazar dari Abu Ubaidah berkata, dari Abdullah berkata, setiap orang mukmin mempunyai istri pilihan. Setiap istri pilihan mempunyai kemah. Setiap kemah mempunyai tempat pintu. Dalam setiap hari hidangan, hadiah dan kemuliaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dimasukkan kepada mereka melalui setiap pintu tersebut. Ketiga-tiganya tidak ada campurannya, tidak busuk, tidak basi dan tidak menjijikan. Ini tentang keadaan di dalam surga, ya, bagi balasan bagi orang-orang yang kehidupannya senantiasa mengikuti bimbingan Tuhan yang Maha. Dan yang ketiga adalah ciri para bidadari itu adalah perawan, ya. Yang ciri yang kedua tadi adalah kecantikan dan bagus akhlaknya, dan ciri yang pertama adalah para bidadari perawan, kaya cinta dan sebaya. Al-Quran mengabarkan bahwa yang artinya dalam surat Al-Waqiah disebutkan bahwa inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahunna abkaran uruban atraban. Surat kemudian li ashabil yamin dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 38, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya.
Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Damir kata ganti hunna, mereka pada kata ansha hunna, kembali kepada wanita-wanita. Kata furushi dalam firman Allah Ta'ala itu, dan kasur-kasur yang tinggi adalah kiasan yang berarti wanita, seperti halnya mereka dikiaskan dengan kata qawarir atau kaca dan lain sebagainya. Namun kata marfuatin yang tinggi membantah penafsiran tersebut, terkecuali jika yang dimaksudkan dengan tinggi tersebut adalah tinggi kedudukannya. Saudara sekalian, sebelum ini sudah dikemukakan, penulis kemukakan Rasulullah SAW, penafsiran Rasulullah SAW terhadap maksud kasur dan ketinggiannya. Yang benar bahwa kasur tersebut bisa berarti kasur itu sendiri atau wanita yang berada di atasnya, karena kasur tersebut adalah tempat tidur mereka. Kami ciptakan mereka sebagai makhluk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ibnu Abbas berkata, wanita-wanita yang dimaksud adalah wanita-wanita dunia. Al-Kalbi dan Al-Muqatil berkata, wanita-wanita yang dimaksud adalah wanita-wanita dunia yang tua dan beruban. Kemudian Allah berfirman bahwa setelah tua, rentah dan penciptaan pertama di dunia, mereka kami ciptakan kembali. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada hadis dari Rasulullah SAW mengabarkan bahwa wanita-wanita surga adalah wanita-wanita kalian yang dulunya sudah kabur penglihatannya dan kotor bulu alisnya. Diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan At-Tsauri dari Musa bin Ubaidah, dari Yazid Ar-Raqi, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian saudara sekalian, para penafsir juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Yahya Al-Hamani yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah ngobrol berdua dengannya. Tiba-tiba tiba-tiba masuklah seorang wanita tua. Maksudnya Rasulullah pernah ngobrol dengan istrinya Aisyah, dan tiba-tiba masuk seorang wanita tua. Beliau bertanya, siapakah wanita tua ini? Ia adalah salah satu bibiku, jawab Aisyah. Sebab Rasulullah SAW sesungguhnya tidak ada wanita tua yang masuk surga, katanya. Usai bersabda begitu, beliau menemui wanita tua tadi dan berkata, menyetir firman Allah, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari bidadari-bidadari dengan langsung. Kami ciptakan mereka sebagai makhluk baru. Pada hari kiamat mereka dikumpulkan semua tanpa perkecualian dengan keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berhitan. Orang pertama kali yang diberi pakaian adalah Ibrahim Khalilullah. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya kami ciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, kata beliau, sabda Rasulullah, dan mereka adalah janda-janda dan perawan-perawan yang pernah hidup di dunia. Itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah, lanjutan dari sabda Rasulullah dalam dialog atau peristiwa datangnya seorang wanita tua itu. Kemudian ada hadis yang lain yang dikutip di sini, berasal dari Mubarak Al-Fadallah, dari Hasan, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wanita tua yang masuk surga. Mendengar sabda tersebut, terdengar wanita tua menangis. Lantas beliau bersabda, katakan padanya bahwa kelak mereka tidak tua lagi. Saat itu adalah hari
hari muda. Sesungguhnya Allah Azza wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari secara langsung. Artinya maksud dari sabda Rasulullah tentang bahwa tidak ada orang di surga itu, tidak ada yang perempuan-perempuan yang tua yang masuk surga, itu maksudnya orang yang nanti di surga itu semuanya muda dan sebaya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang bayi, semuanya muda, sebaya. Mungkin usia-usia ditafsir banyak orang, usia-usia 19, 17, 20 tahun. Demikian laki-laki dan perempuan seperti itu. Sebagai simbol kebahagiaan dan kenikmatan surgawi. Sehingga tidak ada yang tua renta. Penghuni surga itu tidak ada yang tua renta atau tidak ada yang sangat kecil. Ada semuanya sebaya di usia-usia remaja. Kira-kira tafsir dalam tamsil dalam kehidupan dunia seperti itu. Nah, sehingga wanita tua tadi itu seakan menangis, seakan-akan bahwa mereka yang sudah tua itu tidak pantas menjadi penghuni surga. Itu salah disalah artikan maksud dari Rasulullah itu. Saudara-saudara sekalian, bahwa wanita tersebut adalah bidadari-bidadari yang bermata jelita yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kata mereka diciptakan Allah Ta'ala untuk para walinya dan mereka tidak mengalami proses kelahiran. Jahiriyahnya di ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan mereka secara langsung di surga. Ada beberapa pertimbangan yang menguatkan pendapat tersebut. Kemudian saudara sekalian, misalnya di dalam surat Al-Waqiah, Allah berfirman, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jelita, laksana permata yang tersimpan baik. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 17 sampai ayat 23. Saudara sekalian, dalam rangkaian ayat tersebut menyebutkan fasilitas untuk mereka, ranjang perabotan rumah tangga, minuman, buah-buahan, makanan, dan istri dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Dan setelah itu menyebutkan bahwa fasilitas untuk ashabul yamin, yaitu golongan kanan berupa makanan. Golongan kanan adalah pengelompokan manusia dalam surat Al-Waqiah itu kan, setelah hari kiamat itu manusia dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kanan, kelompok tengah, dan kelompok kiri. Dan yang paling merugi adalah kelompok kiri yang dianggap sebagai penghuni neraka. Sementara kelompok kanan dan tengah ini difasilitasi dengan kehidupan yang penuh kenikmatan, termasuk para bidadari-bidadari yang kita jelaskan ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam di dalam ayat Al-Quran surat An-Najm dijelaskan bahwa dialah yang menetapkan kejadian yang lain, dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua dan ketiga, bahwa objek perintah firman Allah Ta'ala, dan kalian menjadi 3 golongan dalam surat Al-Waqiah ayat 7 hingga akhir surat adalah berlaku umum kepada pria dan wanita. Proses penciptaan untuk kalian juga berlaku bagi kedua jenis manusia tersebut. Kemudian di dalam kata urban, ya, coba untuk kita jelaskan tentang firman di dalam surat Al-Waqiah. Kata uruban adalah kata jamak dari kata urubun yang berarti wanita yang selalu memperhatikan cintanya kepada suaminya. Kemudian Ibnu Arabi berkata, tentunya Ibnu Arabi ini adalah Syekh Ibnu Arabi yang dikutip pendapatnya di sini terkait dengan hal ini, yaitu urubu min an-nisa, maksudnya wanita yang patuh kepada suaminya dan memperhatikan cintanya kepadanya. Sementara Abu Ubaidah berkata, al-urub adalah wanita cantik dan berhias untuk suaminya.
Kemudian penulis kitab ini mengatakan bahwa urubun pada ayat di atas adalah wanita yang memberikan kepuasan biologis kepada suaminya ketika melakukan hubungan seksual. Al-urub adalah wanita yang sangat mencintai suaminya. Mubarak menyetir syair berikut ini. Dan di dalam sekeduk terdapat wanita-wanita yang tidak liar. Saudara sekalian, kita lanjut tentang penjelasan tentang ini, yaitu al-urubun. Para pakar tafsir menyebutkan bahwa wanita-wanita tersebut sangat mencintai suaminya, sayang kepadanya, manja kepadanya, selalu bergaya kepadanya, membuat suaminya cinta kepadanya, membuat nafsu syahwat suaminya bergelora kepadanya, dan membuat suaminya berdandan kepadanya. Kesemua penafsir di atas asli dari pakar tafsir, ahli tafsir Al-Quran. Bukhari berkata di dalam sahihnya, Imam Bukhari tentunya berkata di dalam sahihnya, uruban maksudnya adalah yang membuat suaminya betah di rumah. Dan seterusnya, banyak pendapat tentang para ulama tentang ini. Ya, kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Yang ciri keempat adalah tentang payudaranya montok, maksudnya bidadari, menggambarkan tentang ciri bidadari yang cantik di surga itu. Ini penjelasannya adalah Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 31-33 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kemudian ditafsir ada kata tertentu, misalnya kawaibah. Di dalam firman tersebut dijelaskan bahwa kata jamak dari kata kawaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya, itu menggambarkan tentang salah satu ciri bidadari di surga. Kemudian Qatadah, Mujahid dan pakar tafsir lain berkata bahwa Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat, maksudnya payudaranya menonjol dan payudaranya bulat, tentunya indah ya. Asal muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Mereka digelar nawahid dan kawaib, wanita-wanita yang montok payudaranya. Saudara sekalian, kemudian selanjutnya adalah ciri para bidadari yang keempat adalah kulitnya yang mulus. Al-Bukhari dalam syahihnya meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik yang dari Rasulullah, dikabarkan dari Rasulullah SAW, yang artinya, untuk menjelaskan tentang kainnya, artinya sesungguhnya pergi di jalan Allah pada pagi hari atau sore hari adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sesungguhnya busur panah salah seorang dari kalian atau tempat tali panahnya di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga lebih baik daripada surga dan seisinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga wajahnya seperti rembulan pada saat purnama. Rombongan berikutnya adalah wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang yang berkilauan di langit. Setiap orang dari mereka mempunyai 2 istri, di mana sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar. Di surga tidak ada bujangan. Demikian diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Kemudian saudara sekalian, ini banyak hadis dan penjelasannya agak panjang, tetapi kita nanti akan singkatkan mengutip hadis yang lain. Misalnya Rasulullah bersabda, setiap orang dari penghuni surga mempunyai 2 istri dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudara sekalian, kemudian penjelasan lanjutan dari ini kita coba untuk mengutipkan sebuah hadis Rasulullah yang berasal dari Abdullah bin Abdul Wahab, atau sumbernya dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya sesungguhnya posisi penghuni surga yang paling rendah memiliki 80.000 pelayan dan 72 istri. Dibangun untuk kota Al-Jabiyah dan dibangun untuknya kubah dari mutiara, kemudian Jabaraj dan yakut, besarnya sepanjang kota Al-Jabiyah dan San'a. Diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Abu Sama. Tapi hadis ini saudara sekalian banyak juga dibantah oleh para ahli hadis yang lain tentang status keotentikan atau kesahihan hadis tersebut. Saudara sekalian, kemudian kita coba bacakan hadis yang lain yang berasal dari dari Ibnu Abbas, yang artinya pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita sebagaimana kita menggauli mereka di dunia? Jawab Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, sesungguhnya suatu hari pria di surga dalam satu petang bisa menggauli 100 perawan-perawan muda. Itu penggambarannya yang digambarkan oleh hadis tersebut. Kemudian saudara sekalian, dijelaskan bahwa setiap orang dari penghuni surga mempunyai 2 istri dan tidak dikatakan bahwa ia mendapatkan tambahan istri. Seandainya hadis-hadis di atas adalah hadis syahih, maka bisa diartikan bahwa setiap orang dari penghuni surga mempunyai istri-istri selir sebagai tambahan baginya. Saudara, kemudian itu penjelasan saja, dan kemudian kita kutipkan hadis dari kitab ini. Dijelaskan ada hadis lain, Nabi SAW bersabda dari Imam At-Tirmizi, mengatakan bahwa di surga setiap orang mukmin diberi kekuatan sekian kali dalam melakukan hubungan suami istri. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia semampu melakukannya? Sabda Rasulullah SAW menjawab, ia diberi kekuatan bisa melakukan hubungan suami istri sebanyak 100 kali. Sebagaimana di dalam ini dikatakan adalah hadis syahih. Tentunya itu adalah penggambaran kekuatan pelipat gandaan kekuatan seseorang dalam melakukan hubungan, tentunya bukan cuma pada laki-laki tetapi juga pada istrinya, yaitu sang bidadari. Itulah suasana untuk bisa juga bersifat tamsil, penggambaran tentang kapan saja itu dia lakukan di surga, melakukannya, maka semuanya bisa dilakukan dengan berlipat-lipat kali sesuai kehendak Tuhan yang telah menyediakan tentang keadaan dan kondisi surga dan pasangannya sang bidadari itu. Demikian saudara-saudara sekalian, saya kira penjelasan ini. Kemudian dijelaskan yang terakhir itu bahwa ada hadis yang dikabarkan dari Rasulullah yang dikutip dalam kitab ini, katakan bahwa di surga ada orang mukmin yang mempunyai kemah dari mutiara yang berlubang, tingginya 60 mil, di dalamnya yang
sang mukmin mempunyai keluarga dan ia berjalan mengelilingi mereka sebagaimana dari mereka tidak bisa melihat sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian, inilah penggambaran dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulullah tentang kehidupan di surga bersama sang bidadari-bidadari yang menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan bagi mereka, yang mendapat balasan bagi mereka yang menjalani kehidupan dunia ini mengabdikan diri hanya untuk beribadah secara tulus dan ikhlas kepada Sang Pencipta dan menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan yang dibawa oleh risalah agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan di dunia sampai di akhirnya sebagaimana yang dituntun oleh sang Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang senantiasa melakukan menolong orang-orang secara tulus dalam kehidupan ini, menolong makhluk Allah secara tulus dalam kehidupan ini, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan menciptakan kebaikan yang oleh kita dianggap sebagai amal atau bagi kita kebaikan yang berdampak pada kehidupan yang baik di dunia dan sebagai bekal baginya untuk mendapatkan ganjaran kehidupan di surga sebagaimana yang kita sudah gambarkan. Mereka ditemani oleh punya teman yang bidadari yang ciri-cirinya sebagaimana kita sudah sampaikan di dalam video ini di surga nanti. Saudara sekalian, itulah pengkabaran kabar yang diberikan Allah melalui Al-Quran dan melalui Nabi Agungnya Muhammad SAW tentang mereka yang berbuat kebaikan dan diganjar semasa hidupnya. Mereka yang senantiasa menebarkan kemuliaan, kebaikan, tidak korup, tidak jahat, ya, selama hidup di dunia, tetapi senantiasa menebar berbagai kebaikan. Sebagaimana juga di hal ini digambarkan di dalam surat Al-Ashr, yaitu misalnya wal ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kira-kira seperti ini: demi masa sesungguhnya manusia di dalam keadaan rugi atau senantiasa dalam keadaan merugi, terkecuali mereka yang senantiasa beriman, yaitu illal ladzina amanu, yaitu mereka yang orang-orang beriman, wa amilus shalihati, dan berbuat kebajikan, amal-amal baik, melakukan perbuatan baik dan menyebarkan seluruh kebaikan kepada selama hidupnya, dan berjuang untuk menegakkan kebaikan, berbuat adil, berbuat kejahatan, menebar kedamaian, menebar kasih sayang kepada seluruhnya, dan tidak mencela orang-orang, yang berpihak terhadap kebenaran, dan mereka yang senantiasa saling menasihati serta selalu membuat kebaikan atau selalu berada di jalan yang benar, selalu berjuang untuk menepati kebenaran, dan mereka yang senantiasa saling menasihati supaya saling memberitahu supaya selalu saja sabar dalam setiap menghadapi ujian, atau sabar di dalam saling menasihati itu, atau sabar dalam menuju kebenaran, menuju jalan kebenaran itu. Nah, itulah kira-kira saudara sekalian gambaran tentang para bidadari surga maupun mereka yang akan menjalani kehidupan untuk mendapatkan kebaikan atau kehidupan di surga itu, mendapatkan memasuki kampung surgawi nanti setelah kehidupan dunia ini. Kira-kira begitulah penggambarannya dan pengkabaran dari sang utusan Ilahi Rasul Agung Muhammad SAW bagi mereka yang senantiasa berada pada jalur iman, kebaikan, dan selalu taat
berjuang untuk menemukan kebenaran dan selalu saling menasihati untuk selalu sabar dalam kehidupan dan menebar kesabaran dalam kehidupan. Inilah kira-kira apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, saudara sekalian. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini, dan komen, terus komen ini. Saudara sekalian, terima kasih, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.